rekan-rekan di Pemda itu kadang salah mengartikan SPB ini harus selalu pembuatan aplikasi, bukan itu yang dimaksud dengan SPB. Pengembangan kompetensi buat teman-teman di Bontang ya. Sejauh ini kita tidak pernah mengalami kendala. Inilah hebatnya teman-teman Bontang, Mbak Aulia. Jadi mereka kalau datang untuk training, memang benar-benar teman-teman itu sudah menyiapkan semua real case yang terjadi di lapangan. Indeks SPB-nya Bontang itu kan sekitar 2,83 di tahun 2024. Alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan Indosindo, kita dampingi, itu indeksnya naik, Mbak Aulia. Wow. Naiknya tidak main-main. Berapa? 3,39. Ternyata di bawah jembatan itu ada buaya, the real buaya yang biasanya the real buaya yang saya biasanya lihat di kebun binatang. Halo Sobat IT, selamat datang di program terbaru kami yaitu di Balix IT. Ini merupakan program terbaru dari Indosindo Jogja yang akan dipandu oleh saya, Aulia, sebagai host yang akan mengulik kisah dan cerita di balik IT solution yang ada di Indosindo Jogja. Indosindo Jogja itu sendiri telah dipercaya lebih dari 3 dekade dan juga lebih dari 6.000 perusahaan dari seluruh Indonesia di bidang IT training, certification, dan juga consulting. Di sini saya nggak sendirian karena saya ditemenin oleh 2 orang rekan sejawat atau account manager consultant dari Indosindo Jogja yang telah mensukseskan transformasi digital di hampir seluruh Indonesia. Saya ditemani oleh Mas Firdaus dan juga Mas Ade. Saya hai dulu untuk Sobat IT yang ada di rumah. Halo Sobat IT. Oke, di episode kali ini karena kita mau bahas transformasi digital yang ada di Bontang, saya pengen tahu nih cerita-cerita dari teman-teman yang telah berhasil ya atau sukses mendampingi Bontang nih, terutama untuk SPBE-nya nih dalam perjalanan transformasi digital. Kalau saya boleh tahu nih, sebenarnya Sobat IT di rumah juga pengen tahu nih, apa sih SPBE itu? Terima kasih Mbak Aulia. SPB itu sebetulnya ada 2 suku kata ya, SP dan BE. Jadi di mana SP itu sendiri sistem pemerintahan, yang kedua adalah berbasis elektronik. Nah, ini yang menjadi istilahnya teman-teman atau rekan-rekan di Pemda itu kadang salah mengartikan SPB ini harus selalu berbasis elektronik, kemudian pembangunan atau pembuatan aplikasi. Bukan itu yang dimaksud dengan SPB, tapi di mana sistem yang ada di pemerintah daerah tersebut bisa jalan dengan baik tentunya Mbak Aulia. Oke, jadi SPBE itu nggak melulu soal BE-nya ya atau berbasis elektroniknya, tapi ke sistemnya, begitu ya. Betul. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kalau bisa dianalogikan, mungkin Mas Ade bisa membantu nih, apa sih sebenarnya SPBE itu dengan lebih sederhana mungkin? SPB itu mungkin kita gambarkan analogikan sebagai rumah ya. Sebagai rumah, kita lihat rumah kita, kalau mau bikin rumah itu kan kita perlu desain arsitekturnya ya nggak? Kita perlu mendesain semua ruangan-ruangan di dalamnya. Dan bayangkan Mbak Aulia, kalau kita misalkan kita punya satu rumah tapi kita lupa desain pintu sama kamar mandinya, itu rumah atau bukan Mbak Aulia? Menurut Mbak Aulia belum lengkap ya menjadi sebuah rumah gitu ya. Lengkap, rumah tanpa kamar mandi gitu. Ya, dan rumah itu kan pasti tentunya berfungsi semuanya ya. Ada kamar tidur, ada pintu, dan semuanya itu ada di dalam satu bangunan seperti itu. Oke, itu dia yang perlu Sobat IT ketahui mungkin terkait dengan SPBE ya. Ngomong-ngomong soal SPBE di Bontang itu sendiri ya, sebenarnya seberapa penting sih SPBE itu harus diterapkan nih, apalagi di Bontang nih khususnya gitu. Dan apa sih sebenarnya bedanya layanan publik dari sebelum adanya SPBE dengan sesudah hadirnya SPBE ini gitu? Sebetulnya SPBE ini lahir dari tentunya mungkin Bapak Ibu di pemerintah daerah sudah tahu semua ya, melalui Perpres 95 tahun 2018 mengenai bagaimana sistem pemerintahan berbasis elektronik ini bisa diterapkan di setiap pemerintah daerah, khususnya untuk kali ini di pemerintah daerah Bontang ya, yang dimana memang tentunya sudah memiliki visi misi yang sama agar pemerintah daerah tersebut bisa berjalan dengan baik dan tentunya bisa berdampak ke masyarakat. Mungkin Mas Ade bisa menambahkan nih, apa sih sebenarnya
bedanya sebelum ada SPBE sama setelah ada SPBE? Sebenarnya esensinya gini Mbak Alia, kalau ibarat kita dulu kan kita mau mengurus satu KTP itu ya. Oh, analogi nih. Analoginya kita lihat, saya selalu main analogi dah. Jadi gini, gampangnya dulu Mbak Aulia kalau kita mau ngurus satu KTP aja, kita harus lari tuh ke kecamatan, lari lagi ke Dukcapil, lari lagi ke kecamatan, kita harus foto. Sekarang kalau kita pakai satu aplikasi dari rumah aja, kita tinggal bisa selfie dari rumah, kita foto langsung jadi KTP. Menurut Mbak Aulia itu membantu nggak? Lebih mudah nggak tuh dengan adanya SPB ini? Contoh kecilnya salah satunya ya. Dulu kan kita kayaknya sering nih diputar-putar gitu ya, mau bikin KTP harus kesini, harus kesini. Sekarang ini semua layanan sudah terintegrasi dengan sangat mudah ya. Betul, dengan hadirnya SPBE ya. Oke deh. Nah, saya juga pengen tahu nih, ngomong-ngomong kalau di Bontang itu sendiri implementasinya tuh gimana sih kemarin Inixindo Jogja dalam mendampingi dan membantu dalam implementasi SPBE di Bontang ini? Oke Mbak Alia, saya jawab ya. Jadi sebenarnya kalau di Bontang ini tuh yang pertama kami serang adalah pemerintahnya sudah sangat sadar akan implementasi SPBE. Kalau rata-rata kendala sebenarnya hampir sama juga dengan di daerah-daerah yang lain. Sebenarnya karena rata-rata ya OPD itu kan mereka punya keinginan masing-masing. Keinginan masing-masing untuk membuat layanan masing-masing. Sebenarnya tujuannya baik, tapi apa gunanya kalau tidak terintegrasi kan Mbak Aulia ya? Oh betul banget. Berarti sebenarnya juga kalau kita mau ngomong soal SPBE ini, tidak semua daerah itu memiliki kesadaran dan keinginan yang sama ya terkait dengan kemajuan dan optimalisasi SPBE ini. Bisa dibilang gitu ya. Tapi di Bontang, willingness, keinginannya, kesadarannya itu sangat tinggi ya. Bontang itu berangkat dari memang keinginan untuk melayani masyarakat tentunya ya, dan juga memberikan layanan yang cepat dan juga efisien. Gitu. Nah itu kenapa Bontang ini ingin sekali memajukan SPBE-nya itu, karena dari sistem tersebut itu bisa memberikan dampak yang memang cukup signifikan tentunya. Ya, tidak hanya dari segi nilai atau angka, tapi untuk layanannya pun bisa lebih baik tentunya. Nah di SPBE ini sendiri, SPBE ini kan merupakan regulasi atau arahan ya dari pemerintah pusat nih. Ke daerah-daerah khususnya juga termasuk salah satunya. Pendekatan apa sih yang digunakan dalam menerapkan SPBE ini? Kalau kita ngomongin sebuah pendekatan ya, tentu aja nggak bisa jauh dari yang namanya framework mungkin. Kita kan mungkin tahu ada framework best practice yang digunakan internasional seperti TOGAF, COVID 2019, dan ada banyak banget framework. Kalau di SPBE ini sendiri di Indonesia, kita menganut framework apa sih? Nah, dalam pendekatannya. Silakan Mas. Ya, itu yang menarik ya, Mbak Aulia. Jadi memang di dalam SPBE ini tidak hanya kita menggunakan satu buah framework, karena di SPBE itu ada 47 indikator yang Bapak Ibu yang di rumah tahu ya. Betul. Dan itu banyak sekali ya. Mulai dari COVID, tata kelolanya, kemudian ada TOGAF untuk arsitekturnya, dan tentunya masih banyak framework-framework lain yang digunakan dalam penyusunan atau pengembangan SPBE itu sendiri gitu. Jadi kita tidak hanya merujuk ke satu framework saja. Iya, betul sekali. Karena kalau satu framework saja, tata kelola saja itu tidak cukup. Nanti bagaimana keamanannya, bagaimana datanya. Nah, itu kan ada banyak framework yang kita gunakan di dalamnya. Nah, seperti itu. Jangan lupa juga mau lihat tidak hanya framework ini ya teman-teman. Jadi juga ada standar-standar internasional yang kita gunakan. Betul. Seperti ISO 221 dan macam-macam standar yang ada sudah digunakan di Indonesia ini. Yang diadopsi dari luar negeri tentunya ya. Betul. Karena kalau kita mungkin ngomongin SPBE, komprehensif banget ya yang betul. Sangat komprehensif. Iya kan? Mulai dari arsitekturnya, peta rencananya, manajemennya, bahkan manajemen pun banyak sekali ya. Banyak sekali. Manajemen data juga diatur sampai dengan keamanan yang tadi Mas Ade udah sampaikan. Jadi berbagai macam framework kita anut ya di sini. Betul. Gitu. Baik. Kemudian nih, ini kan tadi kita udah membahas masalah SPBE yang memang sebagai ilmu ya buat sobat IT yang ada di rumah. Saya pengen tahu sisi lain dong dari perjalanan teman-teman dalam melakukan pendampingan SPBE ini, kayak selama prosesnya nih melakukan pendampingan di Bontang. Ada nggak sih momen yang bikin teman-teman itu merasa kaget
atau ada culture shock mungkin yang teman-teman alami nih di Bontang yang ketika balik lagi ke Jogja, teman-teman tuh pengen ketawa sendiri, pengen ngerasa aduh lucu banget deh waktu ada di sana. Itu apa ya? Siapa dulu nih yang pengen cerita nih? Mungkin Mas Ade dulu mungkin. Oke. Kalau cerita lucu ya, sebenarnya saya ada nih, namanya di sana ada namanya Bontang Kuala, Mbak Aulia. Bontang Kuala namanya. Okay. Jadi itu Mbak Aulia pernah lihat sepak bola di atas laut? Ada pernah lihat? Aduh kayaknya belum ya saya. Cuman ada di Bontang Kuala, main bola di atas laut. Main bola di atas laut? Percaya nggak bisa main bola di atas laut? Gimana itu Mas? Nah, jadi ceritakan ke sobat. Ini bukan magic ya, bukan kita terus main bola di atas laut kita tendang kita bisa terbang gitu, bukan gitu. Jadi begini, di Bontang itu ada satu perkampungan disebutnya Bontang Kuala nih. Jadi di sana itu di atas laut mereka bangun rumah menggunakan kayu ulin. Betul. Ya, di situ maksud saya Mbak Aulia, termasuk di situ perkampungannya ada lapangan sepak bola. Kebetulan saya diajak makan oleh teman-teman tim Bontang, kita makan di sana. Itu saya kaget, wow ada ya ternyata ya, karena di Jawa maklum, di Jawa nggak ada, kita belum pernah nemu seperti itu kan ya. Jadi kami jalan, rumah panggung kan, rumahnya model panggung, jadi menggunakan kayu ulin Mbak Ul. Kayu ulin itu kan kalau semakin terkena air laut dia semakin kuat ya. Kayu ulin itu terkenal dengan kayu besi. Betul. Jadi ketika kami jalan ke sana, saya kaget, wow ternyata ada perkampungan di atas laut nih. Dan di sana anak-anak kami sore hari kami sambil lihat sunset, ternyata ada anak-anak sedang pada main bola di situ. Betul. Wah, ternyata itulah yang dinamakan main bola di atas. Iya, yang maksud main bola di atas laut itu bukan terus laut, ya? Iya, bukan dancing ya. The real main bola di atas laut. Iya. Bukan di atas laut mungkin ya, di atas sungai. Saya tuh sampai pengen ikut main sebenarnya waktu itu Mbak. Tapi main nggak waktu itu? Wah, nggak sempat dong. Gak bawa sepatu bola juga. Nanti next time kalau main ke Bontang pastinya saya siap-siap bawa sepatu bola pasti. Tunggu saya Mas Arif ya besok ya. Oke deh, Mas Arif dimension ya. Nah kalau Mas Dau sendiri nih punya cerita unik tersendiri nggak? Lebih seru dari Mas Ade dong harusnya. Kalau dibilang seru sih nggak terlalu ya. Seru banget boleh. Tapi ini lebih kepada menegangkan ya. Apa tuh? Khususnya untuk saya pribadi gitu. Karena ini jadi ada satu cerita di Bontang itu. Dan Bontang itu kan sebenarnya salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ya. Betul. Nah di sana itu memang masih terkenal dengan binatang buasnya gitu. Nah suatu ketika saya tuh berjalan di atas jembatan yang ada di Bontang, jalan kaki biasa gitu. Nah, ternyata di bawah jembatan itu ada buaya, the real buaya yang biasanya the real buaya yang saya biasanya lihat di kebun binatang. Tapi ini di bawah jembatan. Kalau buaya yang dilihat di cermin setiap hari. Nah, kalau yang itu beda lagi ya. Iya berarti ya buaya ketemu buaya ya. Buaya ketemu buaya. Gitu. Buaya ketemu buaya. Ya. Ngobrol nggak Mas Dol? Gimana nih waktu itu momen ketemu buaya ini gimana? Iya, jadi dibarkan nggak? Wah itu, tapi memang maksudnya itu sebenarnya ada salah satu shock culture yang kita di Jawa, saya di Jawa itu memang nggak pernah lihat buaya secara langsung ya. Dan itu di sana itu benar-benar buaya di bawah jembatan dan ada anak-anak yang bermain di sekitaran sungai itu gitu. Jadi saya itu nggak pada takut apa gitu, maksud saya seperti itu gitu loh. Itu hal yang buat saya tuh tidak biasa menurut saya gitu. Nggak biasa ya. Lebih ke menegangkan ya. Tapi waktu itu nggak ada niatan buat nyemplungin satu kaki atau loncat gitu kan Mas Dol ya? Nah itu dia, nanti kalau saya nyemplungin satu kaki gimana? Jadi buaya buntung. Oke. Kita balik lagi ya dengan cerita seru ini tadi kan udah cukup seru ya. Saya balik lagi nih ke SPB ini. Selama melakukan pendampingan di Kabupaten Bontang, khususnya untuk transformasi digital ya ini ya. Apa aja sih tantangan terbesar yang ditemukan selama proses pekerjaan nih berlangsung gitu? Mungkin pada saat pekerjaan konsultan atau Mas Ade mungkin pada saat training di sana nih gitu. Apa aja sih tantangan terbesarnya gitu dan bagaimana solusinya? Gitu. Mungkin mau dari Mas Das dulu.
Oke, kalau dari segi pendampingan ya tentunya setiap daerah itu mempunyai subculture yang berbeda-beda gitu, dan juga di pemerintah daerah itu kan ada banyak OPD, dan setiap OPD itu kan mempunyai masing-masing pekerjaan ya Mbak Olia. Betul. Nah, ketika Tupoksinya kita masing-masing ya. punya tupoksi masing-masing. Nah, ketika kita melakukan survei untuk collecting data, itu ada beberapa OPD yang tidak hadir. Baik. Tapi yang menariknya nih Mbak Olia ya, Apa tuh yang menarik? ternyata kami sudah, sebelum melakukan survei tersebut, kami sudah menyiapkan sebuah Google Drive yang dimana nanti di dalamnya itu ada data-data dari masing-masing OPD. Nah, ternyata OPD yang tidak hadir ini sudah mengisi seluruh kebutuhan data yang dibutuhkan kami gitu. Oh, jadi Seperti itu. mungkin teman-teman udah merasa, waduh ini gimana ya kalau data yang kita kolek Betul. masih kurang, Iya. masih tidak sesuai dan Iya, tidak bisa betul sekali. digunakan untuk melakukan pekerjaannya ya. Betul, karena data itu sangat penting sekali dalam Betul. penyusunan sebuah dokumen untuk SPB itu sendiri gitu ya. Jadi mulai dari layanannya apa, kemudian data di masing-masing bidang itu ada data apa saja, itu jadi hal yang buat untuk penyusunan Mendasar ya. arsitektur SPB ini ataupun yang lain itu sangat penting sekali gitu. Nah, di situ saya pikir, waduh, datanya nggak ada, tapi ternyata di Google Drive sudah penuh semua, bahkan seluruh OPD itu sudah mengisikan seperti itu. Berarti mereka cukup ini ya, mudah dalam Iya. kooperatif gitu ya. Iya, betul sekali. Seperti yang disampaikan Mas Adi tadi. Jadi memang Bontang itu sudah memiliki antusias ya Mas Adi ya. Mereka itu kesadaran sudah sangat tinggi, Mbak Olia ya. Tinggal bagaimana kan kita ini mendampingi mereka supaya lebih padu lagi, Betul. lebih terintegrasi lagi, lebih bisa saling membantu antar OPD. Kan seperti itu Mbak ya tugasnya di situ. Kalau di pengembangan kompetensi sendiri ada nggak sih tantangan tersendiri nih yang Mas Ade temukan selama mendampingi Bontang mungkin? Sebenarnya gini Mbak Olia, kalau di pengembangan kompetensi buat teman-teman di Bontang ya, sejauh ini kita tidak pernah mengalami kendala. Inilah hebatnya teman-teman Bontang Mbak Olia. Jadi mereka kalau datang untuk training, memang benar-benar teman-teman itu sudah menyiapkan semua real case yang terjadi di lapangan. Sehingga saat di kelas teman-teman itu akan nanti dibahas dengan instruktur. Sehingga teman-teman ketika pulang dari training, ini yang saya senang, mereka langsung bisa implementasikan di Bontang. Jadi mulai dari rumah itu sudah membawa real case yang memang ingin diselesaikan. Luar biasanya itu tim Bontang itu Mbak Olia. Bahkan kami kadang sebelum dimulainya pelatihan, kami selalu melakukan Zoom meeting terlebih dahulu. Case apa yang akan disiapkan, sehingga nanti kami ada tim instruktur juga dari Nisindo, itu akan kita bahas terlebih dahulu di satu meeting, sehingga ketika saat pengembangan kompetensi atau pelatihan, itu teman-teman sudah menyiapkan semua toolsnya atau membawa masalahnya, dan kita bahas di situ. Sehingga teman-teman pulang dari training itu membawa manfaat buat tentunya khususnya di Bontang. Semua sudah tereksekusi dengan baik. Balik lagi ke yang tadi ya, karena ada kesadaran dan keinginan yang cukup tinggi, semangat yang cukup tinggi. Maka dari itu baik dari sisi pengembangan SDM-nya sampai dengan kebutuhan untuk indeks SPBE itu bisa meningkat, itu sangat tinggi ya. Gitu. Nah, kalau mengenai output sendiri nih dari pendampingan yang teman-teman Inixindo Jogja lakukan, apa sih output yang didapatkan oleh pemerintah Bontang itu sendiri setelah didampingi oleh Inixindo Jogja? Oke, tentunya output daripada pendampingan SPB itu yang pertama jelas adanya panduan mengenai arsitektur SPBE, dan kemudian ada peta rencana yang dimana arsitektur dan peta rencana ini adalah sebuah rancangan bagaimana nanti kedepannya dalam 5 tahun ke depan akan melakukan sebuah inovasi apa atau akan ada penyesuaian layanan apa untuk baik di internal pemerintah daerah ataupun nanti ke masyarakat seperti itu. Jadi itulah tadi kenapa kita mensurvei atau mengumpulkan seluruh data yang ada di pemerintah daerah Bontang agar nanti memiliki output dan juga dampak, tentunya tidak hanya output tapi juga dampak juga yang dirasakan oleh pemerintah daerah dan juga masyarakatnya.
Betul. Saya nambahin ya Mbak Ulia. Silakan. Kalau kita lihat tahun 2023 ya, kita lihat indeks SPB-nya Bontang itu kan sekitar 2,83 tahun 2023. Kita lihat. Nah, di tahun 2024 alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan Indoxindo, kita dampingi, itu indeksnya naik Mbak Ulia. Wow. Naiknya tidak main-main. Berapa? 3,39. Meningkat Sangat signifikan ya. Dari 2,83 yang ada di tahun 2023 setelah berkolaborasi mungkin ya saya sebutnya berkolaborasi ya dengan Inixindo Jogja, nilainya meningkat di 0,5 sekian ya berarti ya. Menjadi 3,39. Itu pencapaian yang cukup signifikan dan luar biasa ya. Kalau dari sisi pendampingan untuk SPBE itu sendiri sebenarnya dokumen apa aja sih yang bisa kita kerjakan untuk teman-teman yang ada di daerah itu? Ya, jadi untuk teman-teman yang ada di daerah mengenai pendampingan SPBE yang bisa Inixindo lakukan, tentunya ada banyak sekali ya dokumen-dokumen pendukung, penunjang, dan juga ada standar apa saja sih yang harus dimiliki gitu. Yang pertama tentu kita akan menyusun arsitekturnya terlebih dahulu. Arsitektur ini bisa dikatakan menjuru ya ke satu layanan atau ke satu data, kemudian ada lagi aplikasinya. Jadi arsitektur ini akan digabungkan yang nantinya akan menjadi sebuah peta rencana gitu. Jadi melihat kondisi saat ini sampai nanti kira-kira 5 tahun ke depan apa yang akan dilakukan oleh teman-teman yang ada di pemerintah daerah seperti itu. Kita dan juga peta jalannya ya. Betul sekali. Dan juga tidak hanya perencanaan tapi juga apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah gitu. Berarti kita memberikan rekomendasi yang betul. Itu masuknya nanti di indikator manajemennya gitu. Ada manajemen risiko, layanan dan seterusnya. Ada 8 manajemen yang kita bisa bantu ya. Betul sekali Mbak Ulia. Oke, nah sekarang kan semua daerah hampir sudah memiliki SPBE-nya. Kita mungkin akan segera move on juga ke pemerintah digital ya. Dan nanti juga mungkin seluruh daerah juga akan memiliki awareness terkait dengan pemerintah digital ya. Implementasi setelah SPBE ini. Tapi tetap balik lagi dimulai dari SPBE dahulu ya. Betul. Sebelum masuk ke implementasi di pemerintah digital gitu. Pertanyaan terakhir nih dari saya. Last but not least ya. Kenapa seluruh sobat IT yang ada di seluruh Indonesia itu harus belajar dan juga mempercayakan Inixindo Jogja untuk training, sertifikasi dan juga konsultasi? Kenapa nih? Mungkin boleh dijawab dari Mas Daus dulu. Oke. Kalau di Inixindo sendiri sebetulnya kita tidak hanya memberikan teori saja ya. Tidak hanya memberikan teori, tapi di dalam konteks SPBE kita juga langsung terjun ke lapangan seperti yang tadi sempat saya informasikan juga, saya sampai ketemu buaya ya gitu. Dan juga tentunya kita langsung mengkolek data ke masing-masing OPD gitu, di mana data itu nantinya akan sangat bermanfaat sekali untuk menunjang dalam peningkatan layanan di setiap daerah seperti itu. Begitu ya. Kenapa harus Inixindo? Value apa nih yang akan kita berikan nih ke teman-teman? Apakah kita punya instruktur yang tersertifikasi? Tentu saja. Kalau untuk instruktur sudah tidak diragukan lagi ya, pasti gitu. Akan tetapi kita ya itu tadi, kita langsung terjun ke lapangan, kita langsung mendampingi masing-masing indikatornya seperti apa, bagaimana cara untuk memberikan bukti dukung ya kalau di SPB itu. Jadi ada bukti dukungnya itu seperti apa. Nah, itu kita langsung turun ke lapangan gitu. Jadi kita berkolaborasi seperti itu dengan pemerintah kabupaten yang mau bekerja sama dengan berkolaborasi dengan Inixindo juga. Dari Mas Ade, value apa yang akan kita berikan dan kenapa harus Inixindo Jogja? Sebenarnya yang jelas ya Mbak Ulia ya, teman-teman itu bisa berkolaborasi dengan Inixindo Jogja, itu pastinya Mbak Ulia. Pastinya. Karena dengan kita berkolaborasi, dengan pengalaman sudah kita dapat dari semua pendampingan sudah kita lakukan hampir di seluruh wilayah kabupaten kota merata di seluruh Indonesia itu, alhamdulillah sejauh ini kita bisa memberikan manfaat yang baik bagi setiap daerah. Dan tentunya bonusnya Mbak Ulia itu ketemu sama kami, sama Mbak Ulia juga kan.
Itu bonus yang malu itu loh daripada nilai pendampingannya itu. Baik, teman-teman sobat IT, itu dia tadi untuk episode kita kali ini mengenai cerita-cerita di balik layar dalam proses pendampingan di Bontang. Terima kasih sobat IT telah setia menonton episode talk show kami kali ini. Semoga kami tetap bisa membuat episode-episode lain yang lebih seru lagi, tentunya di daerah lain lagi. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan juga subscribe sosial media dan YouTube Inixindo Jogja. Terima kasih, salam di Balix IT. Inixindo Jogja.